Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswia Rima Fadila dari IAIN Kediri, Program Studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi modi yang dibuat untuk memenuhi mata kuliah program linier. Metode modi. Metode modi merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 40 yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Langkah-langkah penyelesaian metode transportasi modi. Yang pertama adalah tabel, mengisi tabel pertama. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan. Kemudian, memilih titik tolak perubahan, lalu memperbaiki alokasi, dan yang terakhir adalah mengulang langkah-langkah mulai dari langkah kedua jika ditemukan titik tolak perubahan negatif. Contoh soal, tentukan biaya optimum dari tabel di bawah ini dengan menggunakan metode modi. Langsung ke penyelesaiannya ya. Langkah yang pertama adalah mengisi tabel pertama. Di sini saya menggunakan metode NWC. Nah, cara mengisi tabel pertama adalah kita isi dari kolom paling kiri, yakni Jakarta A. Kolom Jakarta A kita isi dengan angka 56. Ketika kita isi 56, maka demandnya akan kurang. Karena di situ ada 102, 56 dikurangi 102 adalah 46, sehingga Bekasi A kita isi menjadi 46. Ketika Bekasi A 46, supply-nya 82, maka Bekasi B-nya 36, Tangerang B-nya 36, dan Tangerang C-nya 41. Sehingga biaya tahap pertama adalah 56 dikali 8 ditambah 46 dikali 24 ditambah 36 dikali 15 ditambah 36 dikali 9 ditambah 41 dikali 24 sama dengan 3400. Selanjutnya kita tentukan nilai baris dan kolom. Kita gunakan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ, di mana R1-nya merupakan Jakarta, R2-nya Bekasi, dan R3-nya Tangerang. K1 adalah A, dan B K2, sedangkan C K3. Kita misalkan bahwa R1 sama dengan 0, maka R1 ditambah K1 sama dengan 8. Karena R1-nya sama dengan 0, maka K1-nya sama dengan 8. Selanjutnya, R2 ditambah K1 sama dengan 24. R2 ditambah 8, 8 kita dapat dari K1, sehingga R2 ditambah 8 sama dengan 24. R2 saja sama dengan 16. R2 ditambah K2 sama dengan 15. Kita ganti R2 dengan 16 ditambah K2 sama dengan 15. K2 sama dengan negatif 1. R3 ditambah K2 sama dengan 9. R3 ditambah negatif 1 sama dengan 9. R3 sama dengan 10. Dan yang terakhir, R3 ditambah K3 sama dengan 24. 10 ditambah K3 sama dengan 24. K3 sama dengan 14. Kita masukkan. R1 sama dengan Jakarta sama dengan 0. R2 sama dengan Bekasi sama dengan 16. Dan Tangerang sama dengan 10. K1 sama dengan A sama dengan 8. K2 sama dengan B sama dengan negatif 1. Dan terakhir C sama dengan 14. Setelah menentukan nilai baris dan kolom, kita hitung indeks perbaikannya. Rumus indeks perbaikan adalah IIJ sama dengan CIJ min RI min KJ. Kita hitung ya. Indeks
baris pertama kolom kedua sama dengan 4 min 0 min 1 sama dengan 5. Menghitung indeks perbaikan itu kita cari kolom yang kosong atau tidak ada angkanya. Selanjutnya kolom 1 baris pertama kolom ketiga, 7 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan negatif 7. Baris kedua kolom ketiga, 16 dikurangi 16 dikurangi 14 sama dengan negatif 14. Baris ketiga kolom pertama sama dengan 16 dikurangi 10 dikurangi 8 sama dengan negatif 2. Setelah kita cari atau kita hitung indeks perbaikannya, langkah selanjutnya adalah memilih titik tolak perubahan. Titik tolak perubahan didapat dari hasil indeks perbaikan yang hasilnya negatif dengan angka paling besar, yaitu negatif 14 atau baris kedua kolom ketiga. Kemudian kita perbaiki alokasinya. Karena tadi titik tolak perubahannya terletak di baris kedua kolom ketiga, maka baris kedua kolom ketiga atau bekasi C kita beri tanda positif. Kemudian kita turun ke bawah searah jarum jam, kita kasih tanda negatif. Kita berjalan ke kiri, kita ganti menjadi positif, dan ke atas kita rubah menjadi negatif. Selanjutnya kita cari angka yang terkecil dengan tanda negatif. Ada 36 dan 41. 36 dan 41 yang terkecil adalah 36, sehingga 36 dikurangi 36, 0 ditambah 36, 41 ditambah 36, dan yang terakhir 36 ditambah 36. Sehingga ketika kita memindahkan alokasinya, Jakarta A 56, Bekasi A 46, Bekasi C 36, Tangerang 72, dan Tangerang C 5. Sehingga biaya tahap kedua 56 dikali 8 ditambah 46 dikali 24 ditambah 36 dikali 16 ditambah 72 dikali 9 ditambah 5 dikali 24 sama dengan 2896. Kita ulangi mulai langkah yang kedua. Karena apa? Karena dalam menghitung tadi kita masih menemukan tanda negatif. Kita tentukan nilai baris dan kolomnya. Di sini saya sudah punya data dari R1 sampai R3 dan K1 sampai K3. Kita tinggal masukkan saja. Jakarta sama dengan 0, Bekasi sama dengan 16, Tangerang sama dengan 24, A sama dengan 8, B sama dengan negatif 15, dan C sama dengan 0. Kemudian kita hitung indeks perbaikannya. Dengan rumus yang sama, kita hitung baris yang kosong. Baris pertama kolom kedua, 4 dikurang 0 ditambah 15 sama dengan 19. Kemudian baris pertama kolom ketiga, 7 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 7. Baris kedua kolom kedua, 15 dikurangi 16 ditambah 15 sama dengan 14. Dan yang terakhir adalah baris ketiga kolom pertama, 16 dikurang 24 dikurang 8 sama dengan negatif 16. Langkah selanjutnya adalah kita memilih titik tolak perubahan, yaitu hasil negatif dengan angka tertinggi, negatif 16. Kita perbaiki alokasinya. Negatif 16 kita kasih tanda positif, dia ada di baris ketiga kolom pertama. Kemudian kita naik, kita beri tanda negatif, kita geser lagi, kita beri tanda positif, dan kita turun, kita beri tanda negatif. Kenapa di sini kolom kedua baris kedua tidak kita gunakan? Karena ketika kita gunakan yang kosong ada 2,
dan itu tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya dari kedua tanda negatif itu kita cari angka yang paling kecil. Di sana ada 46 dan 5. Yang paling kecil adalah 5. Sehingga 5 dikurangi 5, 0 ditambah 5, 46 dikurangi 5, dan 36 ditambah 5. Kemudian kita pindah alokasinya menjadi baris pertama kolom pertama 56, baris kedua kolom pertama 41, baris kedua kolom ketiga 41, baris ketiga kolom pertama 5, dan baris ketiga kolom kedua 72. Sehingga biaya tahap ketiga 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 24 ditambah 41 dikali 16 ditambah 5 dikali 16 ditambah 72 dikali 9 sama dengan 2816. Karena tadi masih ada yang negatif, kita ulang lagi mulai dari langkah yang kedua. Sama seperti tadi, langsung kita isi. Jakarta sama dengan 0, Bekasi sama dengan 16, Tangerang sama dengan 8, A sama dengan 8, B sama dengan 1, dan yang terakhir C sama dengan 0. Kita hitung indeks perbaikannya. Baris pertama kolom kedua 4 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 3. Baris pertama kolom ketiga 7 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 7. Baris kedua kolom kedua 15 dikurang 16 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir adalah baris ketiga kolom ketiga 24 dikurangi 6 dikurangi 8 sama dengan 0. 24 dikurangi 8 dikurangi 0 sama dengan 16. Di sini titik balik perubahannya ada di baris kedua kolom kedua, yakni negatif 2. Sehingga kita cari atau kita perbaiki alokasinya. Tadi ada di posisi kolom kedua, baris kedua kita beri tanda positif, kemudian negatif, positif, dan yang terakhir negatif. Kita cari angka terendah, yaitu 41. 41 dikurangi 41, 0 ditambah 41, 5 ditambah 41, 72 dikurangi 41, dan terakhir 5 ditambah 41. Kita pindah alokasinya sehingga menjadi Jakarta A56, Bekasi B41, Bekasi C41, Tangerang 46, Tangerang B31. Sehingga biaya tahap keempat 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 15 ditambah 41 dikali 16 ditambah 46 dikali 16 ditambah 31 dikali 9 sama dengan 2734. Karena tadi hasilnya masih ada yang negatif, maka kita ulangi lagi mulai dari langkah yang kedua. Langsung kita masukkan saja. Jakarta sama dengan 0, Bekasi sama dengan 14, Tangerang sama dengan 8, A sama dengan 8, B sama dengan 1, dan yang terakhir C sama dengan 2. Kemudian kita hitung indeks perbaikannya. Sama seperti tadi. Kita memiliki baris pertama kolom kedua 3, baris pertama kolom ketiga 5, baris kedua kolom pertama 2, dan yang terakhir adalah baris ketiga kolom ketiga 14. Karena indeks perbaikan sudah tidak ada yang negatif, maka alokasi tersebut sudah tidak dapat dirubah lagi, sehingga biaya optimal ada pada tahap keempat, yakni 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 24 ditambah 5 dikali 16 ditambah 41 dikali 16 ditambah 72 dikali 9
sama dengan 2734. Nah, dari sini kita ketahui biaya tahap pertama adalah 3.400, biaya tahap kedua adalah 2.896, biaya tahap ketiga 2.816, dan biaya tahap yang keempat atau yang terakhir 2.734. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode MODI, biaya tahap pertama sampai keempat semakin mengecil atau optimal, sehingga metode MODI berguna untuk mengoptimalkan tabel awal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.